1, 2, 3. Oke. Tada, kita akan mengulang. Di manakah spidolnya? Spidol kita ada di sini. Ini kita akan masuk ke dalam JavaScript. Tada. Oke, kita akan masuk ke dalam JavaScript. Yang pertama, ini adalah metode. Kita ini adalah method. Untuk array dalam JavaScript, ini adalah method array dalam JavaScript. Yang pertama adalah .includes. .includes itu artinya apa? Kalau misalkan ada array .includes itu dia mencari tahu apakah di dalam array ini, misalkan ada array, katakanlah arraynya itu nilainya array itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Array.includes itu dia butuh parameter di dalam includes ini. Oke. Dan di dalam array.includes ini dia mencari tahu apakah di dalam array ini terdapat nilai yang ada di parameter ini. Misalkan gue cari 5. 5. Well, ternyata si bidangnya mulai habis. Array.include, apakah di dalam array ini ada nilai 5? Benar, nilai 5. Dan keluaran dari array.include ini adalah boolean. Dan array.includes, ketika array.includes 5 ini parameternya ditulis di dalam kode atau dijalankan, maka .includes ini dia akan mengambil data dari array, kemudian dicari apakah di setiap array ini ada angka 5. Ternyata ada. Kalau misalnya ada, dimasuknya true. Kalau misalkan tidak, maka nilai hasilnya adalah false. Kemudian kita masuk ke dalam sum. Sum .sum itu adalah array.sum. Ini adalah fallback function. Fallback function maksudnya dia itu bisa menjalankan merunning sebuah fungsi lain gitu kan. Ini adalah callback function. Callback function itu adalah ketika sebuah function ini, method ini atau function itu di parameternya bisa dikasih function lain. So here we go. Di dalam array.sum ini akan memberikan 3 hal. Biasanya yang pertama adalah elemen, terus kemudian ada index, dan kemudian adalah array itu sendiri. Dan kalau misalkan kita panggil, kita bisa menggunakan function arrow function. Dan di dalam sini misalkan kita cari tahu apakah di dalam array ini terdapat minimal satu elemen yang lebih besar daripada 4. Pertanyaan ini juga seperti ini. Jika adalah array.sum elemen ini ada elemen yang lebih besar dari angka 4, maka nilainya true. Cara kerjanya adalah sum ini akan mengambil data array ini, elemen 1, masuk ke sini. Elemen nomor 1, 1 apakah lebih dari 4? False. Salah. Yang kedua, apakah ini lebih dari 4? False. Kemudian ketiga diambil ke sini, masuk ke sini. Yang ketiga lebih dari 4, apakah benar? Tidak. Apakah 4 lebih besar dari 4? Tidak. Apakah 5 lebih besar dari 4? Benar. Maka jawabannya adalah true. Jadi sum ini dia itu mencari satu nilai yang bersifat true, maka dia akan mengembalikan true. Kalau misalkan karena kita lihat bahwa di sum ini 1 sampai 4 false tapi 5 benar, 5 ini true, maka kembalinya tetap true. That's it. Ini adalah sum. Dan dia itu kayak mencari seperti kayak kalau misalnya ada salah satu nilai yang benar, maka hasilnya adalah benar. Dan kita akan masuk ke array.every.
.every juga sama, dia memiliki elemen, index, dan array. Kayak parameter atau gue lupa istilahnya, elemen, index, dan array. Kalian gak harus nulis ketiganya, lu hanya perlu nulis satu aja yang lu butuhkan. Misalkan kalian butuh elemen doang, maka kalian hanya butuh menulis elemen saja. Kemudian kita bisa menggunakan arrow function atau function apapun yang kalian suka. Dan .every ini adalah memastikan bahwa semua nilai di dalam array ini bersifat true. Kalau misalkan salah satu nilainya false, maka dia akan salah. Disinilah E sama dengan E itu kurang dari 3. Oke. Kita akan masuk ke sini, oke? Atau misalkan kurang dari 4 misalkan. Kurang dari 4. .every itu cara kerjanya sama dengan sum, yaitu dia itu akan mengiterasi atau meloop atau mengambil setiap nilai dari sini masuk ke sini. Jadi caranya gini. Cara kerjanya adalah array.every itu akan mengambil nilai array di sini. Pertama adalah 1, diambil ke elemen, ditanyakan apakah elemen kurang dari 4. Benar, true. Elemen kurang dari 4. Sebentar. Oke, elemen kurang dari 4 nilainya true. Kemudian 2 diambil ke sini, masuk ke sini, apakah 2 kurang dari 4 nilainya true. Kemudian berjalan hingga 4. 4 masuk ke sini, apakah 4 kurang dari 4? Salah, false, karena 4 itu sama dengan 4. Bukan 4 kurang dari 4, oke? 4 itu bukan kurang dari 4, tapi 4 adalah sama dengan 4. So, ini nilainya false. Kemudian 5 masuk ke sini. Apakah 5 dari kurang dari 4? Jawabannya adalah false. Maka karena ada salah satu nilai yang false, maka jawabannya adalah false. Jadi ini adalah mencari satu false. Satu nilai yang false, maka dia akan membalikan nilai yang false. Kemudian kita akan masuk ke dalam ke .flat. .flat, oke? .array .flat. Di sini dia flat ini dia akan menflatten atau istilahnya meratakan array. Contohnya gini, di sini adalah array kedua. Contoh array. Yang pertama adalah 1, 2, di dalam array ada array lagi nomor 3, 4 gini kan. Nah, seperti ini. Array ini adalah di sini ada array 1, 2, tapi di dalam array di bagian ketiga, nomor ketiga, ini ada array lagi. Jadi array.flat ini akan membuat semua array di dalam array ini diangkat ke atas dan menjadi satu bagian. Contohnya gini. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Ini adalah array di dalam ini kan array di dalam array, kemudian di flat, digepengin, diratakan jadi semuanya satu level. Ini kan ada level 1, level 2 gitu kan. Dan kalau misalkan di dalam array ini terdapat array lagi, jadi ada array di dalam array, di dalam array, dan whatsoever gitu kan. Di flat ini punya sebuah parameter, yaitu mau seberapa jauh, mau seberapa dalam kita bisa menggalinya. Kalau misalkan 2 di sini, maka dia akan ngambil 1, 2 di dalam array lagi. Di sini misalkan ada array 4. Misalkan ini adalah array 4. Di sini adalah array 4. 1, 2, 3 di sini array, ini 3 dan ini array, dan di dalam array ini nomor 4 juga adalah array. Maka masuk ke 2. Atau kalian bisa nambah 3, bisa nambah 3, 4, 5, 6 seterusnya. Ini adalah .flat. Fungsinya adalah untuk memflat. Kemudian adalah flat map, tapi sebaiknya kita belajar map dulu. Ini nanti akan delay. Ini kita akan masuk ke dalam filter. Array.filter. Oke. Array.filter. Ini juga sama fungsi dia dia juga sebuah callback function. Sorry, it's been like while. I'm just going to retrace dan belajar lagi. Hasilnya juga sama, dia akan memberikan 3 argumen atau 3 elemen parameter.
elemen pertama adalah elemen, index, dan array. Sama seperti ini, kalian nggak harus ngambil semuanya, jadi ambil satu saja. Misalkan kita hanya ambil elemennya, bagi kita cuma ngambil elemen sama dengan, nah, kita bisa menggunakan fungsi panah atau arrow function. Elemen lebih dari 3. Oke. Filter itu fungsinya apa? Filter itu fungsinya untuk memfilter, untuk mengambil semua nilai array yang bersifat true. Jadi di sini misalkan diambil dari array 1, 2, 3, 4, 5. Jika ada array yang lebih dari 3, maka dimasukkan di array baru, misalkan seperti itu. Nah, maka keluaran dari array ini yang pertama adalah 1 diambil ke sini, apakah lebih dari 3? Tidak, maka tidak diambil. Oke. Apakah 2 lebih dari 3? Tidak. Apakah 3 lebih dari 3? Well, tidak, karena 3 sama dengan 3. Oke. 3 itu sama dengan 3. Tapi 3 itu tidak lebih besar daripada 3. Maka hasilnya salah. Kemudian keempat, apakah 4 lebih dari 3? Maka hasilnya benar. Kemudian dia dimasukkan ke dalam array baru. Dan kemudian 5 lebih besar daripada 3. Benar, maka 5 dimasukkan ke array baru. Kemudian maka hasilnya dari array.filter dari ini, array ini difilter mana yang benar, maka ini hasilnya. Ini akan masuk ke dalam array baru, array.filter. Sekarang kita masuk ke dalam array.map. Array.map. Ini juga sama, dia callback function, dia memiliki elemen, index, dan array. Tapi kalian nggak harus elemen, index, dan array. Tapi kalian nggak harus ngambil semuanya, karena kalian hanya perlu ngambil satu saja dari array ini. Oke, ouch, tangannya gagal sekali. Jadi kalian tinggal ngambil salah satu dari ini, kemudian kalian bisa ngambil array ini. Array.map ini fungsinya hampir mirip dengan for each, ya, yaitu untuk apa? Untuk mengiterasi atau untuk membuat, ya. Array ini sebenarnya, array.map ini adalah untuk shallow copy dari array asli, tapi bukan deep copy untuk array asli. Jadi array.map.i.arr array.map ini memiliki elemen, index, dan array. So, ini maksudnya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kalau kalian sudah belajar array, maka kalian sudah pinter. Lu harusnya udah bisa, karena lu udah belajar array. Anyway, kalau misalnya lu masih lupa ingat, lu bisa balik lagi ke bagian pertama. Masuk ke sini. Array.map ini kayak misalkan mengiterasi. So, dia itu cuman kayak seperti .for loop gitu, kayak for loop. Cuman bedanya dari array ini, .map ini, dia itu mengembalikan atau menyimpan array asli di array menyimpan ini dan kemudian mengkopinya di array yang baru gitu, men. Misalkan kita ngambil gitu kan, atau console.log.e atau apapun. Sebenarnya ini kayak mengambil ini sih, .map gitu, men. Kemudian ada array.each, for each, array.forEach sama juga memiliki elemen, index, dan array itu sendiri. Dan cuman bedanya dengan map, dia itu sama-sama seperti mengulang kayak for loop, jangan dia seperti kayak for loop. Oke. Jadi mereka berdua ini seperti sebuah for loop yang akan mengiterasi dan men-shallow copy. Cuman bedanya di for each ini, dia itu tidak menyimpan atau mengembalikan gitu kan di dalam new array. Misalkan kalau kita tulis di sini adalah const arr2 gitu kan. Di dalamnya ini misalkan ini ada fungsi map gitu kan. Map dari array ini, maka dia akan menyimpan di array 2. Tapi kalau misalkan di sini for each, di sininya for each ya, dan dia itu array 2 ini akan bernilai undefined karena for each tidak mengembalikan apapun. Oleh karena itu, for each ini fungsinya seperti sebuah side effect atau
lu bisa menjalankan ini array tanpa harus menyimpannya. Kalau misal lu nggak perlu menyimpan apapun, maka for each ini adalah jawabannya. Kemudian ada dot find. Oke, dot find ini dia kerjanya hampir sama seperti apa ya, dot includes sih. Cuman dia itu lebih ke arah apapun yang gue temukan pertama kali, maka gue akan berhenti di situ. Oke, awas aja semuanya. Ouch. Oke, dot for each. Not for each. Dot apa tadi? Dot find. Sorry. Kita masuk ke dot find. Array dot find. Dot find ini juga sama, memiliki elemen, index, dan array. Oke, 3 hal yang tadi. Bedanya di dot find ini dia sama seperti dot filter. Oke. Dot find ini sama seperti dot filter, yaitu misalkan array dot find elemen arrow function elemen lebih dari 3. Oke. Array dot find ini juga mengembalikan sebuah nilai. Oke. Tapi dia hanya mengembalikan satu nilai, yaitu apa? Nilai yang pertama kali dot a ini parameter ini benar. Jadi cara kerjanya adalah array dot find mengambil nilai ini. Pertama adalah 1 dimasukkan ke sini, apakah lebih dari 3? Tidak. Apakah 2 lebih dari 3? Tidak. Apakah 3 lebih dari 3? Tidak. Apakah 4 lebih dari 3? Benar. Maka ketika pertama kali 4 yang ketemunya ini benar, yaitu 4 apakah lebih dari 3 benar, maka dia akan hanya mengembalikan 4 dan kemudian loopnya akan berhenti. Oke, dia tidak akan meneruskan ke 5 atau ke 6 atau ke 7 seterusnya. Jadi ini kayak cuma menemukan nilai pertama yang benar. Kemudian array dot find index, dia juga sama, callback function, memiliki 3, yaitu elemen, index, dan array. Tapi kalian bisa memakai callback function dan kalian juga boleh memakai satu saja, misalkan elemen saja. Jadi kayak misalkan elemen arrow function elemen lebih dari 3. Fungsinya sama persis dengan find, menemukan mana yang pertama kali benar. Tapi di sini dia mengembalikan bukan nilai yang 4-nya, tapi indeks itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 indeks. Oke. Maka dia akan mengembalikan 3 indeks urutan di dalam array. Kalau misalkan dulu Pak, dot reduce itu seperti sebuah apa istilahnya, lebih bagus digunakan di dalam matematika gitu. Dalam artian kayak menambah semua array jadi satu. Kayak gini misalkan array dot reduce, dia sedikit berbeda. Yang pertama, dia akan memiliki ini itu accumulator ACC. Kemudian dia baru masuk ke elemen, index, dan array di sini ya. Terus di sini ada koma nilai akumulator pertama, bisa jadi 0, bisa jadi nilai array yang lu sekarang pakai gitu kan. Biasanya orang pakai 0, jadi kita bisa pakai 0, atau kalian bisa pakai yang lainnya, mungkin akumulator seperti apa. Ini juga sama seperti arrow function. Jadi biasanya array dot reduce itu seperti ini, ACC, elemen dari setiap masing-masing array. Kemudian di arrow function. Di arrow function di sini ada, mari kita masuk ke sini. Misalkan elemen ditambah ACC, koma. Oke, ini ada koma anjir. Di sini ada koma 0. Oke, ini untuk apa namanya?
untuk nilai dari awal dari ACC. Dia akan menambah E ditambah ACC-nya dari 0. Oke, jadi kemudian ini seperti kayak misalkan 1 ditambah ACC 0 sama dengan 1. Ya, jadi ini ACC-nya berubah jadi nilainya 1. Kemudian ketika ada ACC nilainya 1, 2 diambil, masuk ke sini E ditambah 1 sama dengan 3. Oke. Hasilnya 3, hasil yang 3 dimasukkan lagi ke dalam ACC. Jadi sekarang ACC sama dengan 3. Karena ACC sama dengan 3, ini diambil. Masuk ke sini. 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke. Hasilnya yang 6 dimasukkan ke dalam ACC. Kemudian 4 dipanggil, masuk ke sini. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Hasilnya sama dengan 10. Oke. Kemudian hasilnya adalah 10. Dan hasil yang 10 ini dimasukkan ke dalam ACC, kemudian 5 dipanggil ke E, kemudian ditambah ke ACC, yaitu 10 ditambah 15. 5 sama dengan 15. Maka hasilnya adalah 15. Oke, hasilnya sama 15. Ini dia reduce itu mengurangi semua nilai array ini menjadi 1. Gitu men. Jadi kalau misalnya ada array ini 1, 2, 3, 4, 5 atau lebih dari 5 bisa 10, 30 gitu kan. Kalau misalkan angka, gue masih belajar tentang angka, jadi dia akan dikompres, dikecilin, digabungkan menjadi 1. Maka hasilnya adalah 15. Ini dia. Jadi sekarang kita masuk ke dalam array dot flat map. Sama seperti yang bilang sebelumnya. Flat map ini fungsinya adalah penggabungan antara dot map dan dot flat. Jadi yang pertama-tama array ini akan dot map, oke. Dijalankan fungsi dot map dulu, kemudian dot flat. Cuman dia digabung jadi 1 gitu men. Jadi flat map. Masalahnya adalah dot flat ini, dari dot flat kita kan tadi melihat bahwa dot flat dia memiliki parameter, dan parameternya ini kita bisa ubah menjadi lebih dari 1, 3, 4, 5, 6 gitu kan, dan seterusnya. Tetapi kalau di flat map itu tidak, karena di flat map ini dia akan masuk ke callback function yang ke index ke elemen, index, dan array gitu mister. Jadi mungkin gue akan lebih suka pakai dot map terus kemudian dot flat daripada dot map, flat map, karena dot flat map ini hanya bisa masuk ke dalam satu deep level. Jadi kalau misalkan ada array di dalam array gitu, misalkan ada ini adalah array di dalam array dan di dalam array lagi, jadi ini ada 1, 2, 3 lapisan, maka tidak bisa. Ya, pertama adalah masuk ke 2 lapisan, ini adalah array luar, ada 1 bagian terus bagian kedua, jadi tidak bisa. Flat ini tidak bisa masuk ke dalam deeper level, ya, level yang ke dalam. Maka akan lebih baik kalau misalnya kita pakai dot map kemudian dot flat. Oke, that's itu adalah rangkuman dari method array saat ini. Sebenarnya masih ada lagi, kalau seperti misal dot push, dot pop, dot shift, dot unshift, nah, dan juga dot length. Oke. Dan ada satu lagi yang belum kita pelajari dan yang kita akan pelajari, yaitu dot sort. Ya, dot sort. Kita akan pelajari ini nanti. Anyway, dot length ini dia akan mengembalikan berapa jumlah array. Jadi karena ini ada 5 jumlah, ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti dia memiliki 5, panjangnya adalah 5. Dot push ini menambahkan satu array di bagian belakang. Oke. Dot push ini akan menambahkan satu array di bagian belakang sini. Terus ada dot pop ini menghapus satu array di bagian belakang. Kemudian ada dot shift ini menambahkan satu nilai array di bagian depan ini.
Kemudian kalau dot unshift itu menghapus satu nilai di bagian depan. Oke. That's it. Itu untuk saat ini. Sebenarnya masih ada bagian lainnya lagi, yaitu yang berhubungan dengan array. Yang pertama adalah you know what? Apa ya? Lupa. Bentar. Bukan dot includes. Oh. Yes, destructuring array. Array misalkan array 1 2 3 4 5. Itu biasanya kita ada destructuring array di sini. Sama dengan array misalkan. Bisa ngambil seperti ini. Kalau misalkan kita ada 3, 4 dan 5, ini adalah destructor array. Ini sama, ini kita kayak bikin apa namanya men, kita kayak bikin variabel baru gitu men, destructor array. Satu misalkan a, B, C. Oke. Maka hasilnya nanti a sama dengan 1, b sama dengan 2, c sama dengan sebuah array 3, 4, 5. Oke. Ini destructuring array. Kita bisa juga men-skip B dengan kata A dan C, nanti hasilnya 2, 1, 2-nya ntar tidak masuk, dan kemudian adalah 3, 4, 5 C-nya. Ini destructuring array. Kemudian kita akan masuk lagi di, yaitu apa namanya men? Dot. Ini adalah seperti apa ya? Gue lupa. Hampir ingat lupa gitu men. Dia sama seperti di konstruksi array, dia itu sebentar gue cek dulu. Kita akan mencoba mengecek dulu di dalam sini. Namanya apa ya? Namanya adalah destructor array, object, spread dan rest pattern. Oh yes, ini adalah spread dan rest. Dot rest. Oke, ini adalah array. Yang pertama adalah rest dan kemudian adalah spread. Spread itu kayak mengubah array di sini. Jadi misalkan 1 2 3 4 5 ini kan dikeluarkan kalau nggak salah menjadi, kalau misalkan ini array dot spread gitu kan di dalam sini, maka dia akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dikeluarkan dari array-nya. Tapi kalau misalkan dot rest ini dia hanya sekedar mengcopy ini array-nya di dalam sini. Jadi nilainya sama aja tapi dimasukkan ke sini gitu men. Kurang lebih gitu. Dan misalkan kalau misalkan ini adalah misalkan dot C gitu kan. Nah, kemudian nilai C ini dia akan sama seperti ini men. Ini adalah deconstructing. Gua hanya mengulang kembali, so you already know. Kemudian ada juga yang namanya for of loop. Ini juga bagus banget. For apa namanya men? Of. Oke, ini adalah for loop, for of, dan juga adalah for i equal to 0 misalkan i plus. Ini juga sama. Anyway, this is what you gonna learn. Ini apa yang lu pelajari, dan gue memberikan sedikit crash course kepada lu. Misalkan lu sedikit lupa dengan beberapa hal di sini, gue akan see you later. Oke, iya 30 menit anjir.